Bantulah aku temukan diri. Nah, di sini poinnya. Nah, itu. Aku, kata Allah, aku ingin dikenal. Maka dari itu, aku ciptakan manusia supaya manusia itu mengenal kepadaku. Saya cerita dari sebuah lagu itu, kalau saya membaca dari awal, jadi si pencipta lagu ini memang bagi saya menarik ya, karena dia seolah-olah merangkai kata-kata yang seperti samar. Jadi banyak juga menurut saya, termasuk saya sendiri juga mungkin pertama kali itu seringkali terjebak oleh ini makna dari lagu ini mau kemana sih gitu ya. Karena banyak sisipan-sisipan yang seperti itu, menyamarkan begitu ya. Saya kalau dengerin lagu Edit tidak cukup satu kali, 2 kali juga tidak cukup. Jadi waktu zaman saya SMA itu zaman kaset bukan seperti sekarang. Kasetnya saja sampai ngageo gitu ya. 20-30 kali begitu ya. Setelah 20-30 kali seolah-olah barulah ketahuan intisarinya begitu. Nah yang tadi, izinkanlah ku kecup keningmu. Terus apalagi tadi ya? Bukan hanya ada di dalam angan. Esok pagi kau buka jendela, seperti itu ya. Dan kau dapati seikat kembang merah. Ketika kita sama-sama mendengarkan lagu ini, kelihatan sesuatu yang tidak ada apa-apanya. Kita mendapatkan kesan indah, tapi ada sebuah harapan di situ ya. Seikat kembang merah, membuka jendela, gitu ya. Nah ini kalau soal membuka jendela itu di dalam tasawuf itu sangat dikenal. Jadi kalau kita mau masuk mengenal diri itu ternyata melalui jendela hati. Nah, istilah jendela dipergunakan di sini, begitu ya. Jadi jendela yang dimaksud itu bukan berarti jendela yang dalam pengertian fisik, begitu ya. Nah, jadi jendela di sini bisa juga pintu hati atau jendela hati, begitu. Seperti itu mungkin. Ya, pendapat saya, umumnya begitulah selama ini saya khususnya selalu saja mengartikan lagu itu artinya ya khususnya lagu Edit ya itu penuh cinta gitu saya ya, cinta kepada pasangannya atau lawan jenisnya itu perempuan ternyata ya surprise banget. Saya bisa cerita pada lagu lain ya, sekalipun hanya cutikan saja ya. Seperti ada lagu kita mesti telanjang dan benar-benar bersih. Saya begitu ngedengar lagu itu cukup kali. Jadi kok kesannya lagu itu kita mesti telanjang. Apa yang dimaksud itu kita harus buka baju begitu? Ya, ini mungkin pada episode yang lain, pada podcast yang lain, mungkin kita bahas. Itu yang saya lihat karakteristik Edit itu seperti itu. Jadi ini saya masukkan ke dalam sebuah karakteristik begitu. Lalu suka ujug-ujug gitu. Tanyakan pada rumput yang bergoyang apa begitu. Ya. Jadi banyak sebuah syair atau kata-kata itu yang kadang-kadang membuat orang menohok begitu. Makanya saya penasaran ingin dilihat gitu. Ini intisarinya apa gitu. Intisarinya apa? Kalau sekarang mungkin saya menyatakan bahwa Ebit G ini adalah seorang yang jempolan begitu ya, khususnya di dalam lagu spiritual. Kalau apalagi kita bisa menangkap apa pesan apa yang ada di dalamnya. Kalau di dalam agama, orang menulis lagu itu bisa melalui dari kata-kata yang tersurat
ada yang tersirat. Kadang-kadang orang membuat lagu itu sangat jelas gitu ya, mudah dibaca, dinamakan tersurat itu makna sarul bariyah. Nah, nampaknya Abang Ebit ini menggunakan bahasanya rada samar, yang tersurat, yang tersirat, yang dinamakan khairul bariyah. Jadi memang orang tidak mudah membaca. Ya, saya juga tadi harus berulang kali, puluhan kali mendengarnya ya, sambil merenung begitu ya, terpana gitu. Baru dari situ kadang-kadang kelihatanlah intisarinya mau kemana. Tetapi kesatuan antara sisipan tadi dengan makna ini merupakan satu kesatuan yang tidak bisa terpisahkan. Iya, lagu ini sangat menginspirasi saya pada waktu zaman bujangan. Jadi lagu ini diciptakan tahun kira-kira kalau tidak salah tahun berapa, 1980 ya. Jadi pada tahun itu saya tuh SMA kelas 2 gitu ya. Jadi ada kegiatan-kegiatan yang biasa saya lakukan biasanya kalau hari libur begitu semesteran, saya itu seringkali mendatangi daerah-daerah tertentu. Saya suka sesuatu hal yang tradisional. Jadi waktu itu saya pergi ke kampung Baduy kira-kira tahun 1980-an itu. Dan di sana di Baduy dalam itu saya sendirian bertemu dengan seorang pimpinan itu tuh ya, pimpinan suku tuh, ketua adat Kuwu atau Buun begitu ya, Kuwu atau Buun. Beliau namanya Bapak Alkimin ya. Saya rencananya hanya 1 hari, tapi ternyata terlibat di dalam sebuah obrolan gitu ya. Yang intinya obrolan itu nyambung, sekalipun kita agamanya berbeda. Sampai saya dipersilakan nginap kira-kira sekitar 1 minggu di sana. Sekitar 1 minggu. Dan dari hasil obrolan itu, dia menasihati kepada saya, Pak Setia ini harus segera ngaji diri begitu. Pak Setia ini harus segera ngaji diri supaya kamu kelak menjadi orang yang baik lah begitu. Nah, ketika saya mendapatkan kritikan atau masukan dari Bapak Alkimin, Bapakku itu agak aneh dengan istilah itu, ngaji diri. Tetapi kebetulan sepulangnya dari sana saya mampir ke sebuah pesantren. Ada sebuah pesantren di antara kota Serang dan kota Cilegon. Dan saya di sana ketemulah dengan pimpinan pesantren bernama Kiai Haji Marpu. Oleh saya yang baru saja, yang masih hangat itu saya tanyakan, Pak Kiai Haji Marpu, itu kalau ngaji diri itu apa? Ternyata beliau menyatakan bahwa ngaji diri itu adalah pelajaran yang baik begitu ya. Dan dia langsung menyampaikan hadisnya yang berbunyi kira-kira seperti ini. Ikro kita bibaka kafa binafsika al yauma alaika hasibah. Jadi kalau diartikan secara bebas, artinya itu ikro itu membaca, yang paling utama adalah kitab bibaka, kitab yang abadi yang ada pada dirimu sendiri begitu ya. Nah, jadi ternyata pelajaran membina hubungan dengan diri sendiri itu ternyata di Islam juga ada. Itu yang membuat saya menjadi terjiwai atau terdorong untuk mempelajari sesuatu. Dan momen itulah yang membuat saya semakin merinding, karena kebetulan Ebit pada saat itu mengeluarkan lagu itu tadi yang judulnya LG Esok Pagi ya, menyangkut itu ya. Engkau tahu aku mulai bosan bercumbu dengan bayang-bayang
bantulah aku temukan diri. Sangat luar biasa menurut saya. Jadi seolah-olah pada saat itu saya SMA kelas 2 usia 17 tahun. Kalau setiap mendengar lagu itu saya merinding rasanya. Sekalipun pada saat itu saya hanya baru tahu tentang istilah kewajiban manusia untuk mengenal dirinya, begitu ya. Akhirnya saya bedah buku. Jadi buku-buku yang sifatnya keagamaan itu saya cari begitu. Zaman itu banyak toko buku ya di kota Bandung gitu ya. Kalau zaman sekarang Anda akan lebih mudah lagi sebetulnya mempelajari sesuatu dari media sosial ya. Ada sebuah ayat dari hadis qudsi yang berkaitan tentang bagaimana kita mempelajari atau berhubungan dengan diri sendiri ya. Mungkin secara teks tidak terlalu nyambung, tetapi itu berjalan secara paralel, seolah-olah saling mendukung begitu ya. Yang pertama itu hadis qudsi ada yang dinamakan kalau tidak salah kuntu kanzan makfian begitu ya. Kuntu kanzan makfian. Ini sebuah hadis qudsi yang cukup terkenal, hanya saja terkenalnya ada di kalangan tasawuf atau sufisme begitu ya. Saya terjemahkan secara bebas, yang artinya Allah adalah sebuah perbendaharaan tersembunyi. Allah adalah sebuah perbendaharaan tersembunyi, tampak di dalam hadis qudsi ini. Sebetulnya tadi saya katakan juga tidak paralel, tapi akan berkaitan apabila kita mendapatkan sebuah ayat. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa manusia mengenal dirinya, maka dia akan mengenal Tuhannya. Baru yang ketiga tadi kuntu kanzan makfian tadi. Ini sebuah deretan ayat yang mungkin harus kita pelajari agar manusia itu dapat membina hubungan dengan Tuhan yang lebih intensif begitu. Jadi ayat-ayatnya saya kira cukup jelas. Mulai dari mengenal diri, yang kedua juga penguatan atau hujah-hujah dari yang lain supaya diri seseorang itu mantap. Karena tadi sebelumnya saya mengatakan ini jangan-jangan mengaji diri ini adalah pelajaran agama Sunda Wiwitan yang dianut oleh orang Baduy begitu ya. Tapi ternyata di dalam Islam juga saya kira cukup lengkap, khususnya karya-karya yang berkaitan dengan tasawuf tadi.